Membahas soal proses penetapan PKPU untuk Pilkada 2024, saudara kita sudah bersama dengan Komisioner KPU Idam Holik. Assalamualaikum, selamat malam Pak Idam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas. Baik, Pak Idam, jadi saat ini tahapan PKPU Pilkada di bagian mana nih saat ini? Apakah sudah ditetapkan? Rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 yang sebagaimana tadi disaksikan oleh masyarakat Indonesia bahwa rancangan tersebut telah dikonsultasikan di DPR ya dengan pembentuk undang-undang, dan kemudian siang harinya rancangan peraturan KPU tersebut langsung diharmonisasi, dan kini rancangan peraturan KPU tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KPU dan telah diundangkan. Kini sedang dalam tahap proses publikasi di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU RI. Jadi dalam beberapa waktu ke depan, PKPU tersebut sudah dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Oke, kami ingin dipertegas, jadi sudah selesai, sudah ditetapkan PKPU ini dan akan bisa menjadi juknis bagi KPUD untuk penyelenggaraan Pilkada? Rancangan Oh, masih rancangan, perubahan baik. PKPU ya yang tadi siang dikonsultasikan kemudian diharmonisasi bersama Kementerian Hukum dan HAM, malam ini telah ditandatangani dan diundangkan ya, dan dalam beberapa saat ke depan masyarakat secara luas dapat mengakses peraturan KPU tersebut, dan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua KPU RI tadi pagi bahwa PKPU tersebut akan segera diundangkan Oke. ya, dan kemudian pasca ini esok di tanggal 26 KPU harus sudah menerbitkan pedoman teknis pencalonan dengan merujuk pada PKPU yang baru ini. PKPU yang baru ini PKPU yang merujuk sepenuhnya pada amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 tahun 2024. Oke, sudah ikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Lalu ada juga pertanyaan ini, mengapa konsultasi ke DPR, tapi di situ perlu ada persetujuan, Pak Idam, dari DPR, dari Kemenkumham juga. Padahal kan ini PKPU, wewenangnya KPU, Pak Idam. Ya, seringkali ada banyak pihak yang sepertinya tidak tepat memahami putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 garis miring PU strip 14 Romawi garis miring 2016. Konsultasi itu bersifat wajib. Itu menurut amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 ya. Itulah kenapa ketika putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan, KPU selalu menyampaikan informasi bahwa ini akan dikonsultasikan terlebih dahulu, kecuali pembentuk undang-undang ya sebagaimana diatur di dalam pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi dalam bentuk perubahan undang-undang pilkada, itu lain. Nah, dikarenakan saat ini pembentuk undang-undang ya tidak membentuk perubahan undang-undang yang baru, maka KPU menindaklanjutinya dengan cara berkonsultasi terlebih dahulu ya, karena hal Konsultasi tersebut termasuk untuk meminta diatur. persetujuan, Pak Idam ya? Konsultasi itu menyampaikan informasi bahwa KPU sedang melakukan proses legal drafting. Nah, dalam hal ini melakukan perubahan PKPU tentang pencalonan ya. Itu hal yang disampaikan dalam konsultasi, dan tentunya KPU sebagai lembaga yang bersifat independen ya, tentunya hal tersebut menjadi pedoman bagi kami dalam mengambil keputusan. Dan terbukti ya hari ini peraturan KPU sebagaimana yang dikemukakan oleh Ketua KPU RI ya sudah diundangkan dan siap dipublikasi pada malam hari ini. Baik, kendati konsultasi minta persetujuan kepada DPR juga, tapi KPU jamin tidak ada
muatan politis, syarat politis dalam pembentukan rancangan PKPU yang dibahas saat ini, Pak Idam? Sebelum KPU melakukan rapat konsultasi dan bahkan sebelum KPU melakukan rapat konsinyering bersama Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, KPU telah memberitahu kepada publik tentang rancangan perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024, yang dimana rancangan perubahan PKPU tersebut sepenuhnya mengacu pada amar putusan ataupun pada pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Nanti ya setelah PKPU yang baru kami publikasi lewat jaringan dokumentasi dan informasi hukum KPU Republik Indonesia, maka masyarakat silahkan membandingkan antara draft yang dipublikasi sebelum rapat konsinyering dengan yang diundangkan pada malam hari ini. Ya, sebagai buktinya tidak ada perubahan. Ya, tidak ada perubahan dan hal tersebut juga ditegaskan oleh Ketua Komisi 2 DPR RI. Dalam demokrasi, curiga itu adalah hak politik warga negara. Tapi kalau terus-terusan curiga, apakah demokrasi kita akan sehat? Ya, karena objektivitas ya, itu juga penting dalam mengekspresikan kebebasan politik. Oke. Dan itu kami juga tentu menagih komitmen dari KPU untuk bisa sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah diputuskan. Jadi ini masih ada waktu bagi KPUD untuk bisa menunggu publikasi sampai melakukan pelaksanaan pembukaan pendaftaran. Sebelum KPU malam hari ini mengundangkan peraturan KPU tentang perubahan PKPU nomor 8 tahun 2024 yang sepenuhnya merujuk pada amar putusan dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 23 Agustus 2024 malam hari KPU menerbitkan surat dinas, yang dimana surat dinas ini ditujukan kepada KPU daerah di seluruh Indonesia, ya, yang di dalam surat dinas tersebut sepenuhnya merujuk pada amar putusan dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi sangat clear menurut saya. Oke. Tidak perlu diragukan kembali. Kalau terus-terusan ragu, ya menurut saya nanti yang akan rusak itu demokrasi itu sendiri. Kritis boleh, tapi harus objektif. Terakhir, jadi dengan jeda waktu 1 hari, tak akan menghambat proses pendaftaran pilkada dan tahapan berikutnya di pilkada 2024, Pak Idam? Tidak sekedar pendaftaran, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ya, yang nanti akan sepenuhnya merujuk pada amar dan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi, pengumuman pendaftaran yang berlangsung pada tanggal 24 Agustus sampai dengan 26 Agustus itu sepenuhnya merujuk pada amar dan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi. Ini sekali lagi kami tegaskan, ini sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Publik bisa memverifikasi informasi yang kami sampaikan ini, karena rekan-rekan kami KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi dalam mengumumkan pendaftaran pasangan calon sepenuhnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Idam Holik, anggota komisioner KPU, telah menyampaikan kondisi terkini dan informasi terbaru soal PKPU di program Kompas Malam. Terima kasih Pak Idam.